Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Purnama Putri, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai salah satu dampak dari coronavirus yang meresahkan kita semua, terutama di kalangan para siswa dan juga orang tua. COVID-19 atau coronavirus ini merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita sejak tahun 2020, di mana bahkan oleh WHO, coronavirus ini telah disahkan sebagai wabah pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Sesuatu yang awalnya kita anggap remeh, ternyata merupakan ancaman besar bagi kita. Dampak yang diberikan bahkan terasa di berbagai bidang. Dampak yang diberikan terasa di berbagai kalangan. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan penyebaran coronavirus. Seperti misalnya menetapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga menggunakan hand sanitizer. Pun dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikan, pemerintah memberikan kebijakan untuk melakukan pendidikan secara daring atau online. Pendidikan secara daring, di mana pendidikan tidak dilakukan secara tatap muka langsung, melainkan menggunakan media digital seperti misalnya media cetak, WhatsApp group, Zoom, dan lain sebagainya. Terasa menyenangkan, bukan? Kita tidak perlu untuk datang ke sekolah, kita tidak perlu untuk rapi datang ke sekolah. Terlihat menyenangkan bagi sebagian orang yang mampu secara finansial ataupun materi. Tapi hanya sebagian. Lantas bagaimana dengan sebagian lainnya? Bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki finansial yang cukup? Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di dalam desa yang tidak ada sinyal sama sekali? Haruskah mereka berhenti untuk melanjutkan pendidikan? Apakah pemerintah telah mengkaji hal ini? Apakah pemerintah telah mengkritisi hal ini? Apakah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini? Masalah yang timbul berbagai macam akibat dari pembelajaran secara online. Kasus kekerasan. Akibat dari orang tua yang tidak dapat untuk mengatasi anaknya sendiri ketika pembelajaran online dilaksanakan di rumah. Aksi bunuh diri. Ketika siswa merasa terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau tenaga pendidik, di mana tugas-tugas diberikan bahkan tidak sesuai batas wajar dan membuat kami merasa tertekan. Kriminalitas yang semakin meningkat akibat dari tidak dimilikinya sarana untuk melakukan pembelajaran daring. Banyak kasus-kasus pencurian di luar sana dengan dalih untuk melakukan pembelajaran daring anaknya. Sungguh ironis, sangat menyedihkan. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Mengapa pemerintah mengkaji hal-hal yang sesungguhnya tidak pantas untuk dikaji dan belum perlu untuk dikaji? Mengapa pemerintah hanya mengkaji undang-undang seperti Cipta Kerja daripada mengkaji masalah-masalah pendidikan yang katanya kami sebagai anak bangsa, sebagai penerus untuk pembangunan negeri? Perlu diketahui, kami sama sekali tidak senang, kami sama sekali tidak tenang. Apa upaya yang telah diberikan? Pemberian kuota gratis? Sudahkah mencapai sasaran? Sudahkah mereka yang membutuhkan benar-benar mendapatkan, atau justru malah sebaliknya? Anggaran-anggaran yang ditetapkan untuk membantu, kemanakah? Masih perlu dipertanyakan.